Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan Widayanti, Kepala SDN Ciwaru. Alhamdulillah dengan udara yang cerah ini, kita sekarang sudah bisa melihat SDN Ciwaru itu jauh perubahannya seperti sebelum melaksanakan sekolah penggerak. Dulu ketika kita melihat sekolah ini, di sana sini terlihat rusak. 4 ruang kelas yang seharusnya dapat dipakai untuk pembelajaran tidak bisa digunakan untuk pembelajaran secara maksimal karena bocor di sana sini rusak. Tetapi alhamdulillah sekarang kita sudah mendapatkan 2 ruang kelas dari DAU yang sudah bisa digunakan untuk pembelajaran kelas 1 dan kelas 2. Kemudian kita juga sekarang sudah memiliki ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ruang tamu yang sudah cukup baik menurut saya. Dulu sebelumnya kita tidak memiliki ruangan itu. Nah, itu peralatan dan juga ruangan tersebut alhamdulillah kita juga mendapatkan bantuan juga dari sekolah penggerak ini itu dengan adanya BOS Kinerja. Jadi kami bersyukur dari tahun 2021 ke sini sekolah kami ada perubahan walaupun tidak sesuai dengan harapan kita. Perubahannya seperti apa gitu, sedikit demi sedikit, tapi alhamdulillah itu bisa membantu untuk meningkatkan proses dan hasil belajar kita, baik pada diri murid-murid kita maupun untuk guru-guru kita. Alhamdulillah bersyukur sama Allah, mudah-mudahan ke depan karena batas waktu untuk sekolah penggerak ini hanya 3 tahun, kita masih memiliki waktu ke depan beberapa bulan. Mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kita, memperhatikan seluruh sekolah penggerak untuk lebih maju dari sekolah-sekolah lain. Ayo, alhamdulillah mereka sehat-sehat. Bahagia sekali ketika pagi-pagi mereka menyalami kita satu persatu. Itu satu kebanggaan dan satu perubahan ketika sebelum melaksanakan sekolah penggerak dengan sekarang. Mereka lebih rileks, lebih nyaman walaupun sekolah kita hanya memiliki halaman seperti ini. Tapi alhamdulillah cukup bersih karena kerjasama antara murid, penjaga sekolah, guru, dan orang tua murid juga yang membantu membersihkan sekolah ini. Mudah-mudahan saja ke depan sikap ini terus kita laksanakan sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang harmonis, edukatif, berkarakter, memiliki akhlak mulia, serta terampil, yang disingkat Ciwaru hebat. Mudah-mudahan itu menjadi doa buat kita agar Ciwaru ke depan selangkah lebih maju dari sekolah-sekolah yang lainnya dan lebih hebat dari sekarang ini. Perlu diketahui pula bahwa setelah kita mengikuti sekolah penggerak, ada 2 orang guru yang lulus CGP dan otomatis juga lulus menjadi P3K. Bersyukur juga sama Allah. Mudah-mudahan yang lainnya nanti bisa mengikuti menjadi P3K dan juga CGP yang lain di tahun yang akan datang. Kita ke dalam. Ini ruang tamu kita. Alhamdulillah ketika ada tamu kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah ruangannya bersih. Walaupun ini juga mesti ditingkatkan lagi ke depan. Kemudian juga ada ruang kepala sekolah. Ya. Sekolah, dan tahun kemarin alhamdulillah kita mendapatkan beberapa piala untuk berbagai lomba. Itu juga karena kegigihan guru-guru kita yang melatih terus-menerus berkenaan dengan peningkatan kompetensi murid-murid kita. Kemudian di sini ada ruang guru. Karena kita memiliki 14 orang, di sini sudah ada 15 kursi yang lumayan ruangannya nyaman. Ini juga termasuk bantuan dari BOS Kinerja kita juga yang pada tahun 2021, 2022, dan 2023 diluncurkan oleh kementerian. Mudah-mudahan ke depan kementerian lebih memperhatikan sekolah-sekolah penggerak, juga sekolah-sekolah yang lain yang mulai bergerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengikuti sekolah penggerak ini tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Banyak sekali tantangan yang kami hadapi baik oleh guru-guru maupun oleh saya sendiri
ketika kita telah sama-sama melaksanakan diklat 10 hari, guru-guru alhamdulillah sehat, komite pembelajaran alhamdulillah sehat, tetapi saya terkena imbas COVID-19. 2 minggu saya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kebetulan pada saat itu masih libur semester, jadi tidak mengganggu kepada proses kerja saya. Selanjutnya, kepala sekolah yang ada di lingkungan kami tidak serta-merta memotivasi kami, malah menakut-nakuti kami dengan mengikuti sekolah penggerak akan mendapatkan berbagai kesulitan. Juga pengawas kami yang selalu menjadi teman buat kami untuk curhat dalam bidang peningkatan mutu, beliau juga purna bakti. Jadi kami pada saat itu merasa tidak percaya diri gitu ya, karena ada beberapa orang yang memang orang hebat meninggalkan kami karena pensiun. Tetapi walaupun demikian, alhamdulillah dengan sekuat tenaga, dengan gercepnya komite pembelajaran, OP dan guru-guru lainnya, kita bisa segera mensosialisasikan itu kepada orang tua murid ketika awal tahun dan bisa berjalan sesuai dengan kemampuan kami merangkak sedikit demi sedikit untuk melaksanakan program sekolah penggerak seperti sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melaksanakan dan mensukseskan program kegiatan penggerak, ada beberapa aksi yang kami lakukan baik di sekolah, di gugus maupun di tingkat kecamatan. Di antaranya diawali dengan kegiatan workshop di sekolah, IHT di sekolah, berkenaan dengan pengenalan seperti apa sih kurikulum ASP atau kurikulum sekolah penggerak, berbagai perangkatnya, misalnya modul ajar, bagaimana sih capaian pembelajaran, bagaimana sih asesmen itu, kita sampaikan kepada seluruh guru-guru yang ada di sekolah ini, bahkan kita mengikut sertakan orang tua murid juga komite sekolah agar mereka memahami tahap demi tahap seperti apa sekolah penggerak itu. Kemudian yang kedua, kita juga menyempurnakan dan menyusun KSP bersama tim, yaitu ada perwakilan orang tua, perwakilan murid, komite sekolah, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Walaupun pada saat itu kita belum ada pengawas yang baru. Kemudian di samping itu juga secara berkala setiap bulan kita melaksanakan PMO, melaksanakan lokakarya dengan pembimbing kami dari BBDP ataupun dari kementerian yang langsung ditunjuk oleh beliau. Dan selanjutnya juga kami melaksanakan program-program sekolah penggerak ini sesuai dengan yang kami bisa di kelas masing-masing berkenaan dengan pembelajaran, proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang lebih utama pada tahun 2021 yaitu kelas 1 dan kelas 4 yang kebetulan dua-duanya adalah termasuk komite pembelajaran. Mereka alhamdulillah bisa bekerja dengan baik, dengan kemampuannya, keuletannya, bisa bekerja sama sehingga anak-anak juga senang belajar. Dan selanjutnya juga kita melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila yang diawali dengan penanaman berbagai tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Walaupun halaman sekolah kita tidak luas, tetapi guru-guru memanfaatkan halaman tersebut untuk menanam berbagai macam sayuran. Di antaranya ada sawi, ada tomat, ada cabai, dan itu bisa dimanfaatkan oleh kita di sekolah. Dan yang selanjutnya, selain yang tadi saya sebutkan tadi, pada tahun 2020-2023 ini kita juga melakukan penimbasan kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan gugus kita, dan juga kita dipanggil membentuk kelompok IKM yang ada di kecamatan, yaitu bersama dengan SDN Baros yang kebetulan menjadi sekolah penggerak untuk memberikan berbagai materi kepada sekolah-sekolah lain yang ada di lingkungan kecamatan ini sekemampuan dan sebisa kami. Terima kasih. Dari latar belakang yang sudah saya deskripsikan tadi, kemudian beranjak kepada tantangan yang sudah saya jelaskan dan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh kami berharap ke depan mudah-mudahan khususnya sekolah kami SDN Ciwaru, baik itu murid-muridnya maupun guru-gurunya bukan berfokus kepada nilai kuantitatif, tetapi lebih berfokus kepada nilai kualitatif. Kita bisa
melaksanakan kehidupan kita baik di sekolah, di rumah, dimanapun dengan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian di samping itu juga kita berharap pembelajaran yang ada di sekolah terus berfokus kepada siswa. Selain itu juga kami mengharapkan agar bukan hanya sekolah kami, tetapi sekolah-sekolah lain terketuk hatinya untuk selalu melaksanakan kurikulum sekolah penggerak atau IKM ini. Juga kami mengharapkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar terus memotivasi kami, baik itu dengan berbagai diklat, workshop, atau juga memenuhi berbagai kebutuhan yang kami perlukan, diantaranya sarana dan prasarana, baik itu ruangan kelas yang masih terbengkalai, perpustakaan, atau juga ruangan UKS, atau bantuan-bantuan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa bergulir khususnya kepada sekolah kami, sekolah penggerak, umumnya kepada sekolah yang lain. Terima kasih pemerintah sudah melaksanakan sekolah penggerak. Mudah-mudahan amanat dari pemerintah bisa kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan sekuat tenaga kami, kekuatan kami. Mudah-mudahan secara bertahap itu bisa berlanjut dan dapat dilaksanakan selanjutnya. Terima kasih.